video ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang sistem peredaran darah manusia, di mana kelompok kami yang beranggotakan saya Linover Lubis, saya Anggun Hutabalian, saya Alvina Papayonsa, saya Fani Karunia Kultom, saya Herwinda Aulia Saragi, nama saya Nikita Tiani Singgote, nama saya Reza Nurwahmi, saya Jahnasa Nasution. Selamat menonton. Tahukah kamu apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah atau yang dikenal juga dengan sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berhubungan dalam pergerakan darah di dalam pembuluh darah dan juga memindahkan darah dari suatu tempat ke tempat lain. Fungsi utama sistem peredaran darah adalah mengangkut zat makanan atau dikenal dengan nutrisi dan zat-zat tertentu melalui sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan begitu pula sebaliknya. Selain itu, sistem peredaran darah memiliki fungsi lain, yakni yang pertama adalah mengangkut zat ampas. Salah satu fungsi sistem peredaran darah adalah mengangkut zat ampas dari jaringan tubuh ke alat pembuangan seperti ginjal dan urea. Nah, zat ampas tersebut diangkut oleh darah dalam bentuk karbon dioksida hasil metabolisme. Yang kedua, mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Sistem peredaran darah juga berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh, yang dimana oksigen diangkut dari paru-paru ke seluruh jaringan dalam tubuh, sedangkan karbon dioksida diangkut dari seluruh jaringan tubuh ke paru-paru. Yang ketiga adalah mengangkut hormon. Fungsi sistem peredaran darah juga melibatkan pengangkutan hormon dari kelenjar endokrin ke tempat sasaran. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin ini berperan penting dalam mengatur berbagai fungsi dalam sistem organ seperti metabolisme, proses tumbuh kembang, dan juga mengontrol gula darah. Yang keempat adalah mendistribusikan panas. Sistem peredaran darah memiliki fungsi mendistribusikan panas dari sumbernya ke seluruh tubuh, membantu mengatur suhu darah dengan cara mengambil panas dan mendistribusikannya secara merata ke seluruh tubuh. Jadi saya akan menjelaskan mengenai peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Siklus peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dimulai dari bilik kanan atau ventrikel kanan. Kemudian bilik kanan ini berkontraksi sehingga darah terpompa menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis itu terdiri dari dua cabang, yaitu darah yang kaya dengan karbon dioksida, bisa dilihat pada yang berwarna biru, disalurkan ke paru-paru kiri dan kanan. Darah yang menuju paru-paru bertugas untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Kemudian setelah masuk ke paru-paru kiri dan kanan, darah dialirkan ke vena pulmonalis. Vena pulmonalis itu darah yang kaya akan oksigen, atau bisa dilihat pada yang berwarna merah. Itu diambil dari paru-paru kemudian disalurkan ke jantung. Selanjutnya, darah dikembalikan ke jantung, masuk ke dalam serambi atau atrium kiri, dan dipompa ke bilik kiri atau ventrikel kiri. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Siklus peredaran darah besar yaitu darah mengalir dari bilik kiri atau ventrikel kiri melalui aorta. Bisa dilihat pada nomor 7. Jadi aorta itu adalah arteri yang terbesar di dalam tubuh. Aorta bercabang menjadi arteri lebih kecil yang bertugas untuk menghantarkan darah ke berbagai bagian tubuh. Selanjutnya, darah dialirkan ke kapiler daerah kepala, dada, dan tangan, atau kapiler kepala dan anggota gerak atas. Kemudian, dialirkan ke kapiler daerah perut dan kaki. Di dalam kapiler terjadi pertukaran secara difusi antar oksigen dan karbon dioksida. Kapiler-kapiler tersebut membentuk pembuluh darah vena yang berfungsi untuk menghantarkan darah kembali lagi ke jantung. Kemudian, darah dialirkan ke vena cava superior
atau bisa dilihat pada nomor 9. Vena cava superior untuk mengumpulkan darah dari kepala dan anggota gerak atas. Sedangkan vena cava inferior itu untuk mengumpulkan darah dari organ-organ kaki. Selanjutnya, kedua pembuluh darah tersebut membawa darah memasuki serambi atrium kanan. Apa sih itu jantung? Jantung adalah organ tubuh yang berupa organ otot yang berbentuk kerucut, memiliki rongga dan basisnya di atas dan puncaknya di bawah. Jantung sendiri termasuk organ otot yang memompa darah ke seluruh tubuh untuk menyediakan oksigen dan nutrisi yang diperlukan oleh sel-sel. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa jantung sangat memiliki peran penting dalam sirkulasi darah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi dari jantung. Secara umum, fungsi jantung itu ialah sebagai pompa untuk mengedarkan darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Hal ini memastikan bahwa oksigen dan nutrisi dibawa ke sel-sel tubuh, serta membuat produk samping metabolisme seperti karbon dioksida. Jantung juga berperan atau berfungsi dalam menjaga tekanan darah dan memastikan aliran darah yang terus-menerus. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur jantung. Struktur jantung sendiri terdiri dari yang pertama ialah perikardium yang merupakan lapisan pelindung yang membungkus jantung. Kemudian yang kedua ialah serambi atau atrium yang merupakan dua ruang yang terletak di bagian atas jantung. Yang ketiga ialah bilik atau ventricle yang merupakan dua ruang yang lebih besar yang terletak di bagian bawah jantung, tepat di bawah serambi. Yang keempat ialah katup yang merupakan organ jantung yang memiliki fungsi seperti pintu satu arah. Dan terakhir atau yang kelima ialah pembuluh darah yang terdiri dari arteri atau nadi, vena atau balik, dan kapiler. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja jantung. Jadi, tugas jantung dalam memompa dan memasok darah ke seluruh tubuh tidaklah sederhana. Prosesnya itu dimulai dari serambi kanan menerima darah dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava, kemudian memompanya ke bilik kanan. Setelah itu, darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang sudah kaya akan oksigen ini dipompa masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke bilik kiri. Setelah itu, bilik kiri kemudian memompa darah yang kaya oksigen ini ke seluruh tubuh melalui aorta. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Pembuluh ini mengedarkan sel-sel darah, nutrisi, dan oksigen ke jaringan tubuh serta mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Pembuluh darah sangat penting bagi kelangsungan hidup karena semua jaringan tubuh bergantung kepadanya. Pembuluh darah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pembuluh arteri, yang kedua pembuluh vena, dan yang ketiga yaitu pembuluh kapiler. Arteri adalah pembuluh darah yang terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu tunica intima, tunica media, dan tunica adventitia. Tunica intima yaitu lapisan terdalam pembuluh darah arteri yang terdiri dari membran dan jaringan dengan serat elastis. Tunica media yaitu lapisan dari pembuluh darah arteri yang terletak di bagian darah dan memiliki struktur yang paling tebal. Lapisan ini terdiri dari elastin dan otot polos. Tunica adventitia. Tunica adventitia yaitu lapisan terluar dari pembuluh darah arteri yang terdiri dari elastin dan serat kolagen yang memberikan kekurangan tambahan. Lapisan ini memungkinkan pembuluhan darah untuk mengembang dan berkontraksi, sehingga berfungsi dalam mengontrol tekanan darah. Pembuluh darah terletak di beberapa tempat. Yang pertama yaitu di aorta. Aorta yaitu pembuluh darah arteri terbesar yang berada di bagian atas organ jantung. Yang kedua, carotid artery. Carotid artery yaitu arteri yang berada di bagian dalam leher dan berfungsi membawa darah ke otak, wajah, dan kepala. Bronchial artery, arteri yang menyuplai darah ke paru-paru.
Pericardial artery, arteri di dalam torso yang berfungsi membawa darah menuju perikardium jantung. Celiac trunk, arteri yang mendistribusikan darah ke hati, limfa, dan perut. Inferior phrenic artery, berfungsi membawa darah menuju diafragma. Renal artery, bertugas membawa darah menuju ginjal. Lumbar artery, arteri yang mendistribusikan darah ke tulang belakang dan sumsum tulang belakang. Brachial artery, arteri yang bertugas mengalirkan darah menuju bagian atas lengan. Radial dan ulnar artery terletak di sepanjang lengan yang bertugas membawa darah menuju tangan dan pergelangan tangan. Femoral artery berfungsi membawa darah menuju paha. Popliteal artery bertugas membawa darah ke area di bawah lutut. Tibial artery, arteri yang mendistribusikan darah ke kaki dan pergelangan kaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuluh vena dan pembuluh kapiler. Di mana pembuluh vena adalah pembuluh yang berperan sebagai jalan agar darah bisa kembali ke jantung. Pembuluh ini memiliki katup yang memungkinkan aliran darah terjadi di satu arah. Di mana fungsi dari pembuluh vena ialah selain membawa darah kembali ke jantung untuk melanjutkan sirkulasi, fungsi pembuluh vena ada beberapa, yaitu satu, membawa karbon dioksida ke paru-paru untuk dihembuskan keluar tubuh. Yang kedua, mengatur pH darah dengan mengangkat karbon dioksida di alirannya. Di mana anatomi pembuluh vena, yaitu dinding pembuluh vena terdiri dari 3 lapisan yang berbeda, yaitu satu, tunika eksterna. Tunika eksterna ini adalah lapisan luar dinding vena dan memiliki struktur paling tebal serta terdiri dari jaringan ikat. Di dalamnya mengandung pembuluh darah kecil yang memasok darah ke dinding pembuluh darah. Yang kedua yaitu tunika media, di mana tunika media ini adalah lapisan tengah vena. Di dalamnya mengandung banyak kolagen yang merupakan komponen utama jaringan ikat. Yang ketiga adalah tunika intima, di mana tunika intima ini adalah lapisan terdalam vena. Di dalamnya terdiri dari satu lapisan sel endotel dan beberapa jaringan ikat. Selanjutnya adalah pembuluh kapiler, di mana pembuluh kapiler ini berukuran paling kecil ketimbang pembuluh darah lainnya. Kapiler adalah gabungan dari pembuluh vena dan pembuluh nadi yang bercabang. Pembuluh ini memiliki dinding yang sangat tipis. Ini memungkinkan nutrisi masuk ke dalam sel dan jaringan tubuh. Di dalam kapiler terjadi proses filtrasi dan absorpsi. Di pembuluh ini juga terjadi pertukaran oksigen, karbon dioksida, dan hasil ekskresi jaringan lainnya. Fungsi kapiler yaitu mendukung berbagai organ dan sistem, termasuk yaitu satu, sumsum tulang. Pembuluh memungkinkan sel darah baru memasuki aliran darah. Yang kedua yaitu otak, di mana pembuluh memberikan nutrisi ke otak sekaligus mencegah masuknya racun. Yang ketiga yaitu sistem endokrin, di mana pembuluh bertugas mengirimkan hormon ke organ tertentu. Yang keempat yaitu ginjal, pembuluh bertugas menyaring darah, menghasilkan urin, dan menyerap air serta natrium. Yang kelima yaitu hati, pembuluh membuang sel darah merah dan bakteri jahat dari dalam tubuh. Yang keenam yaitu paru-paru, pembuluh melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen. Yang ketujuh yaitu sistem limfatik, di mana pembuluh mengumpulkan cairan dan jaringan dan mengarahkannya ke kelenjar getah bening. Yang kedelapan yaitu usus halus, pembuluh mengangkut nutrisi yang dicerna sehingga dapat menunjang kesehatan sel di dalamnya. Di mana anatomi pembuluh kapiler ialah umumnya kapiler hanya berdiameter 8 hingga 10 mikrometer. Di dalamnya memiliki 2 lapisan sel, yaitu satu sel endotel, di mana sel ini berada di dalam kapiler. Tugasnya adalah mengontrol aliran cairan, nutrisi, dan gas. Yang kedua yaitu sel epitel, di mana sel ini membentuk lapisan pelindung di sekitar sel endotel. Saya akan menjelaskan mengenai darah. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup kecuali tumbuhan. Darah berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Fungsi lain dari darah yaitu memasok oksigen ke dalam sel jaringan, menyediakan nutrisi penting untuk sel seperti asam amino, asam lemak, dan glukosa, menghilangkan produk limbah seperti
karbon dioksida, urea, dan asam laktat, melindungi tubuh dari penyakit, infeksi, dan benda asing melalui sel darah putih, serta mengatur suhu tubuh. Diperkirakan volume darah dalam tubuh manusia kira-kira berjumlah 7% dari berat badan. Rata-rata volume darah ialah 4,7 sampai 5,5 liter. Ada 4 komponen darah, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Mari kita bahas. Pertama, plasma darah adalah cairan yang berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Tidak hanya sel darah, plasma darah juga membawa berbagai nutrisi guna menunjang kesehatan tubuh dan proses pembekuan darah. Plasma darah sendiri terdiri dari 92% air, sementara 8% lainnya terdiri dari bahan-bahan penting seperti protein, glukosa, imunoglobulin, juga elektrolit. Plasma darah adalah salah satu bagian tubuh yang dapat didonorkan ke orang lain. Secara garis besar, plasma darah memiliki 4 fungsi penting, yaitu menjaga volume dan tekanan darah, menyediakan jenis protein yang penting untuk kekebalan dan proses pembekuan darah, membawa zat elektrolit misalnya kalium dan natrium menuju ke otot. Plasma darah juga mengandung banyak protein, tetapi komponen utama yang paling penting adalah albuminin dan fibrinogen. Albuminin berperan dalam menjaga keseimbangan cairan. Protein ini juga berfungsi untuk mempertahankan cairan dalam pembuluh darah agar tidak merembes keluar tubuh atau kulit. Selanjutnya, sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit adalah jenis sel yang paling banyak dan berfungsi meningkatkan oksigen yang diperlukan untuk oksidasi jaringan-jaringan tubuh lewat darah. Dalam hewan bertulang belakang, terdapat kira-kira 5 juta sel darah merah per milimeter. Sel darah merah atau eritrosit adalah bagian sel darah yang mengandung hemoglobin atau Hb. Sel darah merah adalah sel yang paling banyak dibandingkan sel lainnya. Sel darah merah mengandung protein bernama hemoglobin yang mampu mengikat oksigen. Hal inilah yang membuat fungsi utama sel darah merah adalah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Oksigen akan diperantarkan ke seluruh jaringan tubuh untuk menjadi energi agar organ tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Sel darah merah berbentuk cakram dikelompok dengan diameter sekitar 7,6 mikron, tebal bagian tepi 2 mikron dan bagian tengahnya 1 mikron atau kurang. Tersusun atas membran yang sangat tipis sehingga sangat mudah terjadi difusi oksigen, karbon dioksida, dan sitoplasma, tetapi tidak mempunyai inti sel. Selanjutnya, sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit, salah satu komponen sel darah yang mengandung sedikit hemoglobin, sehingga warnanya lebih pucat. Leukosit diproduksi oleh sel induk di sumsum tulang belakang, di mana sumsum itu sendiri selain memproduksi sel darah merah dan keping darah juga memproduksi sel darah putih. Leukosit adalah komponen darah yang penting dalam melawan kuman penyakit, infeksi atau penyakit di dalam tubuh, sehingga jika kadar leukosit terlalu rendah, maka tubuh akan menjadi lebih rentan terkena penyakit. Sel darah putih memiliki bentuk yang dapat berubah dan dapat bergerak dengan perantara kaki palsu. Di samping itu, sel darah putih memiliki beragam sel, sehingga bisa dibedakan menurut inti selnya, dan tidak berwarna atau bening. Sel darah putih dibentuk di sumsum tulang belakang dari sel-sel bakal. Terdapat beberapa jenis sel darah putih, seperti neutrofil, limfosit, monosit, basofil, dan eosinofil. Selanjutnya, keping darah. Trombosit atau keping darah berperan penting untuk proses pembekuan darah saat mengalami luka atau cedera. Trombosit dapat ditemukan di dalam darah dan organ gempa. Trombosit tidak memiliki warna seperti sel darah lainnya. Bila terdapat luka, trombosit akan berkumpul karena adanya rangsangan kolagen yang terbuka, sehingga trombosit akan menuju ke luka kemudian memicu pembuluh darah untuk memproduksi
berfungsi dan memicu pembentukan pitch luas 10 benang fibrin. Keping darah atau trombosit adalah sel tak berinti berbentuk cakram dengan diameter 2-4 mikrogram. Keping darah berasal dari suatu megakrosit yang terdapat dalam sumsum tulang belakang. Sistem peredaran darah manusia merupakan bagian penting dari sistem kardiovaskular yang berfungsi memindahkan zat dari sel ke seluruh tubuh yang diperlukan untuk dalam metabolisme tubuh. Darah terdiri atas plasma dan sel darah atau eritrosit, leukosit, dan trombosit yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Proses peredaran darah bertujuan untuk mengedarkan darah yang mengandung nutrisi untuk setiap sel tubuh. Sistem peredaran darah terdiri dari sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar mengangkut darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, sementara sistem peredaran darah kecil mengangkut darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Dalam presentasi ini mengenai tentang sistem peredaran darah manusia, dapat disimpulkan bahwa sistem ini memainkan peran penting dalam memastikan pasokan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Jantung dan pembuluh darah merupakan komponen yang sangat penting untuk menjamin kelancaran aliran darah ke berbagai jaringan. Sekian penjelasan materi tentang kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.